Sebelum memasuki acara, kita akan sama-sama menyaksikan tari Pak Dipa oleh siswi MTS Negeri Bantai. Selamat menyaksikan. Subhanahu wa ta'ala li'annahu birahmatihi la yazallu bi'imkanina tawajjihu fi hadzal makan istamana li zikra maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a maulid tasbikul ittida dari fil mawqifi wa suluki yaumiyah waqfan li tawajjihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman la tansa anna ba'atha biha ilai sayyidina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiullah asbahalana uswatun hasanah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema implementasi moderasi beragama dalam berbicara dan berperilaku kesesuaian sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang diri teladan. The first agenda to start this event, let us together reciting Basmalah. Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barnamij Tsani Qira'atun min ayatil Qur'an Karim sayulqiha an-Tasiyatun Nisa. Acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh An-Tasiyatun Nisa kepadanya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The next agenda, Salawat Jibril by students of MTS Negeri Bantai. Acara selanjutnya, selawat Jibril oleh siswi MTS Negeri Bantai. Hadirin dimohon berdiri.
Al-Ustaz Kaharudin SPD. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Ustaz Kaharudin SPD. Kepada Bapak dengan berkat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa umur panjang, kesehatan dan semangat keberagamaan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah yang pada hari ini kita peringati maulidnya. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, program maulid, perlu saya sampaikan bahwa program kegiatan maulid Nabiullah Muhammad SAW adalah program tahunan yang dilaksanakan oleh MTS Bantaing yang biasanya dipelopori oleh OSIP, Organisasi Siswa Intramadrasah MTS Bantaing, yang pada hari ini kita laksanakan bersama. Perlu juga saya sampaikan bahwa acara ini adalah dilaksanakan karena berkat semangat dari siswa-siswa kita yang selalu mendorong, yang selalu bertanya bilang kapan kita ini mengadakan maulid seperti tahun-tahun lalu. Biasanya selalu itu pertanyaan-pertanyaan itulah yang mendorong kami dari guru-guru untuk segera melaksanakan maulid, karena mereka mengingat setiap tahunnya diadakan maulid. Para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian yang terakhir, permohonan maaf dari saya selaku Ketua Panitia mewakili panitia keseluruhan sekiranya pada acara ini ada kekurangan dalam penyambutan dan penjamuan. Sekian dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama, sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaing kepada Bapak dengan hormat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa salatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komite Madrasah, turut hadir Ketua Komite Madrasah Alim kalau tidak salah, sekaligus Sahibul Wilayah, sekaligus Ketua Tanfiziyah Pengurus Majelis Wakil Camat NU Kecamatan Gataran Keke. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang dalam hal ini dihadiri oleh pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Lurah Gataran Keke, turut hadir Bapak Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Gataran Keke beserta staf. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri selaku Sahibul Hajat beserta Wakamat dan Dewan
buruh yang sempat hadir. Tidak hadir semua barangkali nih karena ada Zoom meeting. Yang saya hormati Ibu Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pendidikan Madrasah beserta Ibu Pengawas Madrasah, anak-anakku khususnya MC 3 bahasa yang dibimbing oleh Ibu yang di sampingnya, saya kira MC juga tadi nih. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar yang sempat hadir, para siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Bantaeng yang seluruhnya saya banggakan dan doakan semoga semuanya menjadi orang baik atau anak soleh dan soleha. Mari kita mengawali pertemuan ini. Sambutan saya pertama, mari perbanyak syukur. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena ini implementasi moderasi beragama dalam bersikap dan berperilaku keseharian sesuai tuntunan Rasulullah SAW, itu kita perlu banyak bersyukur. Apatah lagi kita di Kabupaten Bantaeng, khususnya di lingkup Kementerian Agama, alhamdulillah tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh negara kepada kita itu terdistribusi dan turut mengambil bagian seluruh elemen masyarakat. Kita patut bersyukur Madrasah Sanawiyah Negeri satu-satunya di Bantaeng ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah, baik itu pemerintah kecamatan, kelurahan maupun masyarakat setempat. Ini yang harus kita syukuri. Oleh karena apa? Sekiranya tanpa ada dukungan dari masyarakat ini, Pak Lurah, Pak Ibu Camat, akses keluar masuk di sini kan setengah terbuka. Namun alhamdulillah sampai detik ini belum pernah kita mendengarkan sesuatu hal yang sifatnya negatif akibat dari misalnya kekurang harmonisan stakeholder di sekitar Madrasah Sanawiyah Negeri ini, termasuk relasi antara Madrasah Sanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri yang kesemuanya satu lokasi. Tentu ini patut kita syukuri, dan semoga dengan rasa syukur kita ke depan madrasah kita ini bisa kita kembangkan. Tentu atas dukungan seluruh stakeholder, utamanya pemerintah setempat. Itu yang pertama, kita perlu banyak bersyukur. Kemudian selanjutnya kita tidak lupa untuk senantiasa bersalawat, berkirim salam kepada Rasulullah. Salah satu nikmat terbesar bagi umat manusia adalah dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Tadi sudah disinggung oleh ananda kita Kiai Muda Abu Hurairah. Itu Rasulullah itu adalah rahmat bagi semesta alam. Sekiranya Rasulullah tidak diutus, maka kita ini tidak bisa bersekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri. Ya, karena madrasah itu adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam, dan agama Islam itu yang membawanya adalah Rasulullah. Jadi cocok itu. Seluruh kita umat Islam jangan pernah melupakan Rasulullah, dan cara mengingatnya yang paling mudah adalah dengan senantiasa berkirim salam dan bersalawat kepadanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin sekalian, pertama tentu kami memberi apresiasi dan terima kasih kepada panitia penyelenggara. Sekalipun ini sudah memasuki bulan Rabiul Akhir, mau dicadi, tapi tetap mengupayakan kegiatan ini bisa terlaksana. Kita bisa beri aplaus untuk semuanya. Ini juga menjadi salah satu bukti bahwa kita tetap menghidupkan syiar Islam di tengah-tengah semakin menghangatnya situasi kehidupan kita. Baik menghangat, bukan lagi menghangat sebenarnya karena cuaca panas yang
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekalipun alhamdulillah beberapa hari yang lalu pas selesai upacara hari santri hujan juga turun. Ya. Kita masih berkumpul bersama-sama dalam suasana memperingati Maulidur Rasul. Ini tidak mudah dan tentu butuh kerja-kerja ikhlas dari kita semua. Dari kami mengapresiasi apa yang telah diupayakan sehingga kegiatan ini terlaksana, dan juga tentu beriring harapan kiranya kerjasama yang telah ditunjukkan hari ini dengan melibatkan seluruh stakeholder dapat kita pertahankan, kita tingkatkan menuju masyarakat, utamanya masyarakat Islam yang cinta kepada nabinya. Dan kalau kita mencintai Nabi, maka kita wajib mengikuti apa yang dibawanya, utamanya risalah kenabian yang bertujuan untuk memuliakan manusia dengan akhlak yang baik. Ini sedikit saya ingin menambahkan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama yang diamanahkan oleh negara adalah bagaimana umat beragama itu mengamalkan ajaran agamanya dengan sebenar-benarnya. Seluruh agama, utamanya agama Islam, menghendaki agar pemeluknya hidup dalam kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman menuju kepada kebahagiaan yang hakiki. Dan kunci utamanya adalah bagaimana kita memperbaiki akhlak kita, perilaku kita. Itu salah satu tujuan dari didirikannya Kementerian Agama oleh negara ini. Untuk anak-anakku semua, tadi malam kami baru saja mengikuti penutupan Expo Santri dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional ke-8 3 provinsi. Salah satu yang menjadi persoalan serius bagi kita di kalangan generasi muda, khususnya di kalangan pelajar, adalah semakin memprihatinkannya pola relasi sosial kemasyarakatan anak-anak kita, baik dengan orang tuanya maupun dengan gurunya, serta dengan teman sebayanya di luar sekolah. Beberapa hari yang lalu, apa yang selama ini kita dengar terjadi hanya di Kota Bantaeng ataupun keluar-keluar sedikit ya sampai di Lamalaka, SPBU kalau ke timur, itu sudah sampai ke Tanetian. Apa itu? Penggusuran. Ini pelakunya bukan orang-orang seumuran Kiai Muda Abu Hurairah misalnya, mau maaf ini Anda. Pelakunya ini seumuran yang di belakang itu. Masih berusia belasan tahun. Salah satu pelaku yang pernah diinterogasi itu ditanya, apa motivasimu? Bilang aja Pak, coba-coba aja. Betulkah itu? Coba-coba, tapi berpotensi menghilangkan nyawa orang dan paling tidak membuat orang cacat. Dan itu dengan mudah dilakukan. Ini sudah sampai di Tanetian. Kenapa saya tahu begitu? Karena saya tanya orang Tanetian, teman saya di situ tinggal. Sebelum-sebelumnya di Lumpangan, kampungku, Sepo. Ini yang harus kita semua prihatin. Oleh karenanya melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh kita, utamanya para tokoh, baik tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik. Mari kita memberi perhatian sungguh-sungguh kepada anak-anak kita. Kalau hanya mengandalkan proses pembelajaran formal di madrasah jam 7.15 sampai jam 14, itu berapa jam? Dari 24 jam. Fenomena yang kedua, ini terkait akhlak. Beberapa waktu yang lalu kami sempat berdiskusi
berdiskusi dengan Ketua PGRI Kabupaten Bantayan. Di kota, hampir di semua sekolah dan madrasah termasuk di dalamnya, itu banyak ditemukan siswa-siswi berkeliaran di jam-jam efektif sekolah. Semoga di sini tidak, karena Madrasah Sanawiyah Negeri itu satu-satunya madrasah negeri di Bantayan. Nah, tentu menjadi keprihatinan kita semua ketika ini dibiarkan, maka boleh jadi guru-guru setengah mati mengajarkan nilai-nilai etika, moralitas, dan akhlak, tapi pada saat yang sama kita membiarkan anak-anak kita berperilaku yang jauh dari etika dan ajaran agama yang kita yakini. Yang kedua. Yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW sebagaimana tadi yang disampaikan oleh penceramah, itu prototipe dari manusia paripurna yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga mengamalkan ilmu itu dalam pola sikap, pola pikir, dan perilaku kehidupannya sehari-hari. Mari kita mencontoh beliau, utamanya ketika kita berhadapan-hadapan dengan kelompok yang berbeda dengan kita. Salah satu konstitusi pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah kehidupan kemasyarakatan antar agama itu adalah Sahifah Madinah, atau perjanjian atau piagam Madinah. Itu konstitusi. Kalau diibaratkan Madinatul Munawwarah pada saat Nabi itu di Madinah, itu sebuah negara, maka itulah undang-undangnya. Di situ semua kelompok terayomi, terlindungi, dan tidak ada satu kata pun yang memerintahkan bahwa ajaran agama Islam harus dilaksanakan. Di situ hanya menyatakan melaksanakan ajaran agama masing-masing, saling menghargai, saling menghormati. Apatah lagi kalau hanya beda-beda pilihan. Kami selaku yang diabarahi sebagai penanggung jawab di Kementerian Agama Kabupaten Bantayan memasuki tahun-tahun dan dinamika politik ini, khusus kepada para tokoh, saya menghimbau pertama, mari kita menjadi penyejuk di tengah-tengah masyarakat. Mari kita menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat ini, khusus untuk keluarga besar Kementerian Agama. Jangan pernah men-share berita-berita yang berpotensi memecah belah persaudaraan dan persatuan umat. Saling sebelum sering. Kalaupun kita menganggap berita itu benar menurut kita, tetapi kita melihat ada potensi terjadinya perdebatan, perselisihan, pertikaian, apalagi permusuhan, stop sampai di kita. Itu yang pertama, khusus untuk teman-temanku, saudara-saudaraku, stakeholder di internal Kementerian Agama. Kementerian Agama itu memiliki tanggung jawab yang luar biasa, utamanya dalam membina kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang sejuk. Pak Camat, Ibu Camat, Pak Lurah, Pak Ketua Komite, kalau ada dari keluarga Kementerian Agama yang men-share berita-berita seperti itu, lapor bagi. Tapi jangan dilapor di medsos, lapor ke kepala kantornya. Tapi semoga tidak ada, dan alhamdulillah sekian lama tidak. Ini hanya sekedar mengingatkan. Siapa tahu ini segi. Ya. Karena kita menyadari bahwa isu yang paling mudah untuk dibakar itu adalah isu agama. Padahal pileg, pilpres, apalagi pilkada itu bukan pemilihan agama, pemilihan calon-calon pemimpin. Dan semua yang tampil itu adalah orang-orang terbaik. Sekali lagi kepada seluruhnya,
mari kita cerdas dalam bermedsos, karena ketika kita menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar dan ternyata itu adalah hoax, kalau itu membicarakan tentang aib dan kekurangan orang, maka di mana kalau orangnya itu jauh tidak pernah ketemu, di mana kita minta maaf. Yang kedua, kalau gara-gara postingan kita lalu kemudian menimbulkan pertengkaran, pertikaian dan perselisihan, maka kita yang paling awal mendapatkan dosa. Itulah sebabnya sehingga ada ayat yang menyatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ini bagian dari pembinaan kerukunan umat beragama, baik antar umat Islam, antar umat beragama dengan agama lain, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Itu yang berikutnya. Terakhir, kami berharap kepada Bapak ya atau Ibu yang mewakili camat agar kiranya madrasah kami ini tetap diberi perhatian, karena bagaimanapun madrasah kita ini dan seluruh madrasah yang ada di Bantaeng itu membina dan mendidik warga bangsa, khususnya masyarakat Bantaeng dan sekitarnya. Dan kami alhamdulillah sekian lama berkecimpung di dunia pendidikan di Bantaeng ini, khususnya terkait dengan keberadaan madrasah negeri kita. Selama ini juga berdosa kalau tidak memberi apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah setempat. Dan ini yang saya sampaikan adalah harapan sebagai sesama anak Bantaeng. Ya. Insya Allah, Ibu, Pak Lurah, kami dalam tahap menyusun rencana pengembangan madrasah. Kalau berdasarkan regulasi, luas lahan madrasah kami ini tidak layak untuk menjadi lokasi 3 satuan pendidikan negeri. Sangat tidak layak. Untuk jenjang madrasah aliyah saja, standar minimal luas lahan itu kalau saya tidak salah 7.000 atau 8.000 meter persegi. Kalau untuk jenjang madrasah sanawiyah, kalau pasar di berapa? 6.000, pasar di berapa? 6.000 meter ya. Nah, untuk satu madrasah ini, untuk madrasah ibtidaiyah negeri itu minimal 4.000 meter. Jadi kalau 4.000 tambah 6.000, 10.000, tambah 7.000 atau 8.000, 12.000, itu baru bisa 3. Di sini lahan kita totalnya itu sisa 8.000 lebih sampai 9.000. Kami sementara mencari lokasi yang bisa menjadi alternatif untuk pengembangan madrasah, karena program Kementerian Agama untuk pengembangan madrasah termasuk sarana prasarananya itu sudah dinikmati oleh banyak madrasah negeri. Salah satu kabupaten yang belum mendapatkan itu Bantaeng. Ya. Kalau ada lahan yang dekat-dekat dari sini tetap dibeli, bukan jalannya beli, tapi negara melalui Kementerian Agama. Mohon bantuan tak, dukungan tak, karena kita berharap madrasah negeri kita ini betul-betul bisa menjadi ikon bagi madrasah-madrasah lain di masing-masing tingkatan, dengan pertimbangan bahwa inilah satu-satunya madrasah negeri yang ada. Madrasah ibtidaiyah ada 22, Bu Pengawas ya, 22 madrasah ibtidaiyah saya dari negeri di sini. Madrasah sanawiyah ada 33, 33. Satu di madrasah negeri di sini. Madrasah aliyah ada 22, satu di negeri di sini juga. Maka berbahagialah Pak Ibu Camat, yang mungkin Pak Camat, berbahagia Bapak Lurah, karena seluruh madrasah negeri ada di wilayah
Sekali lagi atas dukungan yang telah diberikan selama ini kami sampaikan terima kasih, dan kami tetap berharap kerjasama ini kita bisa pertahankan dan meningkatkan untuk pengembangan dan kemajuan madrasah yang tidak lain ini adalah milik kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kepada Anda luar biasa. Saya masih mau mendengar ceramahnya tadi, tapi murah Rena. Padahal Anda jago kode sampai tempat-tempat sama lu. Luar biasa. Dan kepada anak-anakku, tetaplah rajin belajar dan hormati gurunya. Kalau di sekolah kita itulah ilmu. Ya, kalau mau diberkah ilmu itu dia. Kalau dihormati nih guru tak, sebagaimana kita menghormati orang tua tak, kalau dihormati itu pintu terbesar masuknya ilmu dan berkah. Tapi kalau itu tidak ada, boleh jadi ilmu tak banyak tapi berkahnya yang kurang. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak. Kami sekali lagi menyampaikan apresiasi, hormat dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kita. Mari kita saling mendoakan. Doakan kami semoga mampu memberi sesuatu yang bermakna, khususnya bagi pengembangan madrasah di Kabupaten Bantaeng, dan kita pun semua saling mendoakan dalam kebaikan dan keberkahan untuk semua tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya jalan di antara sisi dalam hal ini diwakili oleh Ibu Haja Elmi Esok. Kepadanya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Kabupaten Bantaeng beserta guru dan staf, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin siswa-siswi yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini kita memberikan apresiasi kepada para guru-guru, para siswa-siswi yang selalu memberikan motivasi serta dukungan untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tak lupa juga memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan umur panjang untuk menghadiri acara besar Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya tak lupa pula kita berikan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua dan pembawa rahmat bagi alam semesta ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Camat Gantran Keke, karena beliau pada hari ini menghadiri acara yang sama-sama pentingnya, maka beliau tidak sempat hadir bersama-sama kita pada hari ini. Dan acara Maulid ini, acara besar Nabi Muhammad SAW ini jangan dijadikan sebagai sebagai acara biasa, tetapi acara ini adalah momentum yang selalu kita nantikan setiap tahun untuk menjadikan motivasi, menjadikan kita untuk selalu mengingat kebesaran Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembuka
rahmat bagi kita semua, jalan kepada kita semua, jalan kebaikan. Dan hal ini yang perlu kita contohnya adalah suri teladan beliau kepada kita keseharian dalam hidup sehari-harinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin di dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Barnamij Tali Hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa Dua Sayur Qiyah Al-Ustaz Kiai Muda Abu Hurairah SPDI MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal qa'imin wa afhamana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimah jamaah Maulid, mudah-mudahan pada hari ini kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena seandainya bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kegiatan hari ini yang bisa terlaksana. Manusia itu Bapak Ibu, Allah kasih pikiran, Allah kasih tenaga, Allah kasih kekuatan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki sesuatu itu terjadi, maka Maulid ini juga tidak bisa terjadi. Makanya kita harus banyak-banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah kalimat hamdalah. Alhamdulillah kita bisa hadir, alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan baik. Itu semua atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi insya Allah dibalas dengan syafaatnya nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari ini kita peringati maulidnya. Itu artinya kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah maulid, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita senantiasa mengingat dan mencintai sosok yang Allah Subhanahu wa taala pernah utus di atas permukaan bumi ini. Nabi yang luar biasa, pemimpin yang sangat didambakan oleh umat muslim, bahkan orang yang tidak seakidah dengan kita pun menempatkan ranking pertama orang yang paling berpengaruh di atas muka bumi ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini
bangga memiliki Nabi seperti Rasulullah SAW yang tidak cuma kita teladani, tetapi orang-orang yang tidak seakidah kita pun meneladani Rasulullah SAW dari segi kepemimpinannya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ya saya lihat temanya adalah implementasi moderasi beragama dalam bersikap dan berperilaku keseharian sesuai Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, kalau kita berbicara Rasulullah SAW itu di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan kata manusia. Yang pertama Bapak Ibu, Allah sebut di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini An-Nas. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Insan. Banyak kata di dalam Al-Quran artinya manusia semua. An-Nas, Al-Insan, Al-Insu, Al-Bashar. Tetapi khusus bagi Rasulullah SAW, Bapak Ibu, Allah memakai kata Al-Basharu, inni basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, cuman saya diberikan wahyu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita memperingati hari Rasulullah SAW. Bapak Camat tadi atau yang mewakili beliau mengatakan, ya ini adalah kegiatan yang luar biasa. Guru kita juga tadi mengatakan bahwa setiap tahun kita melakukan maulid. Bahkan santri ataupun siswa dan siswi yang ya semangatnya luar biasa kalau peringatan maulid. Saya mau tanya dulu anak-anak yang ada di belakang, cinta Nabi atau tidak? Cinta. Cinta Rasulullah atau tidak? Cinta. Cinta telur atau tidak? Cinta. Yang sampai gara-gara telur nama maulid, ya. Jadi Bapak Ibu, inilah keindahan agama kita, karena di dalam kebaikan ini ada juga, ini juga keajaiban dunia. Kenapa disebut keajaiban dunia? Karena ada pisang berbuah telur. Kalau ibu-ibu kita di apa namanya, di koko itu, di kebun, pisang berbuah pisang. Tetapi hari ini ya pisang berbuah telur. Itu karena Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mencintai Nabi, banyak bersalawat kepada man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka banyak menyebutnya. Kalau siswa dan siswi mencintai bapaknya, pasti banyak menyebut bapak kita. Kalau siswa dan siswi mencintai ibunya, pasti banyak ingat ibu. Kalau kita cinta sama Nabi, banyak menyebut Nabi. Ya. Kalau kita sayang dan cinta kepada kepala sekolah dan guru kita, maka banyak mengingat kepala sekolah dan guru kita.
habba syai'an aktsara sikrahu. Begitu juga bapak-bapak. Bapak-bapak kalau cinta sama anaknya, pasti dia di luar rumah, pasti yang dia ingat adalah istri dan anak. Ya, ibu-ibu begitu. Kalau di luar rumah cinta sama suami dan anak, pasti dia di luar rumah, di luar daerah, yang dia ingat adalah suami dan anaknya. Ya, saya tanya dulu ibu-ibu sekalian, cinta Nabi atau tidak, Ibu? Ini ada desar-desar ya? Ibu-ibu cinta Nabi tidak? Tidak. Cinta suami tidak? Jangan siswa yang berteriak di belakang. Bapak-bapak kira-kira cinta Nabi tidak? Cinta. Cinta istri tidak? Cinta. Alhamdulillah besar suami. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mencintai sesuatu, antara sitrahu banyak menyebutnya. Karena kita cinta sama Nabi, maka tidak ada yang menjadi penghalang untuk tidak bermaulid pada tahun ini. Itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saya kembali tadi bahwa Nabi disebut basyarun yuha ilayya. Di sini ada perbedaan al-basyaru dan yuha ilayya. Perbedaannya Bapak Ibu kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ini sama dengan Nabi dalam bentuk al-basyaru, manusia biasa. Bapak Ibu ya. Kenapa disebut sama dengan Nabi dalam bentuk al-basyaru? Karena Nabi juga dikandung, kita juga Nabi 9 bulan, kita juga itu al-bashar. Ya. Di mana yuha ilayya berfungsi, kita dikandung, ya. Siswa-siswa anakku di belakang, ada lekku, kita dikandung, ibu kita sedang mati. Sedang mati di buta, sedang mati empat dari mereka laut. Bahkan di waktunya diirang kita anak-anak kan sedang mati empat. Waktu nangirang amma kan, apa amalo irasi nakande, amalo masua masuk laburai, amalo poting, angiran namanya, ngidam. Ibu-ibu kalau ngidam harus, ibu-ibu di sini pasti punya ngilang, irtingan retaipa harus bawa retaipa. Pasti punya alo di bawa retaipa, kalau tetes dari bagian bawa retaipa. Lari tanah dua enak, ya. Kalau mana apa dia terkelau, ya ini disebut al-bashar. Tetapi yuha ini di sini adalah ibu Rasulullah. Anakku semua di belakang, siapa nama ibu Rasulullah? Siti. Iya, Siti Aminah. Siti Aminah tidak ngidam. Andrek na ngira, andretok na pak na sibatan na tidak. Itu yang disebut berfungsi yuha ilayya. Ada perbedaan kita dengan Rasul dari segi yang lain. Tapi dari bentuk mengandung sama. Pada saat Nabi dilahirkan, Siti Aminah ibunya tidak merasakan apapun sakitnya. Tidak ada darah yang keluar. Amat kedua beliau waktu tadi dilasukkan di sini kita amat beliau. Tuh, amaran nih, ya. Makanya anakku semua di belakang, ya jangan pernah kita durhaka sama ibu kita, ya. Sayangi ibu kita, cintai ibu kita. Mudah-mudahan kita semua siswa di sini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal. Jadi al-bashar, ya. Nabi SAW makan. Ini bahasa di sini. Nabi makan, kita juga makan. Tapi Nabi caranya makan sebelum lapar, berhenti sebelum. Itu bedanya. Kita tak balik. Sini sampai bayo.
niat sekretariat leni apa. Jadi siapa sebentar alari undang bayau, tidak seperti yang diajarkan Nabi ya. Jadi Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum ya. Bagaimana kira-kira anak-anakku di belakang? Ya. Dia pernah maring Andre punya tatera buaya. Oh, nah ini bedanya kita. Basyarunya, al-basyarunya di mana? Sama-sama makan. Tapi bedanya di mana? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita bahkan Nabi sebelum makan baca doa. Kira-kira anak-anak di belakang bagaimana kalau makan? Anak mesti dia apa doa? Apalagi punya jaga dari kanan, bukan rapa-rapa nih. Ya, betul tidak? Betul nih, berarti pelat nasi di bawah nih. Ya, jadi itu perbedaan. Nabi SAW juga berkeringat. Nabi tak sotonji mangatonji. Nabi juga capek dan berkeringat. Al-basyaru. Tetapi keringatnya Nabi harum seperti bau kasturi. Parfum yang paling harum. Kalau kita umatnya bagaimana? Sakul Muhammad Rasulullah. Itu bedanya itu. Jadi Nabi itu capek berkeringat, itu basyarunya, al-basyarunya. Ayuhnya adalah ada yang berbau parfum, ada yang berbau sakul. Ya. Yang Pak Maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah al-basyarunya Nabi. Karena memang Nabi Bapak Ibu mohon maaf, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu. Tidaklah Nabi mengucapkan sesuatu dari mulutnya kecuali wahyu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang mengatakan saya mau seperti Nabi, mustahil Bapak Ibu ya. Mustahil. Kenapa saya katakan mustahil seperti Nabi? Karena memang tidak bisa. Karena kita hanya sampai di al-basyaru, Nabi lanjut yuha ilaihi. Maka Nabi di dalam Al-Quran dikatakan Bapak Ibu, fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Atas berkat rahmat Allah lintalahum, engkau berlemah lembut kepada mereka Muhammad. Seandainya engkau berlaku kasar kepada mereka Muhammad, laufattu min haulika, maka pasti mereka akan menjauh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tiap tahun kita bermaulid, siswi-siswi, santri-santri di belakang, setiap tahun kita bermaulid. Ingat satu, kita harus mengikuti Nabi, lintalahum, berlemah lembut. Tidak boleh kasar. Ya, Nabi itu lintalahum, berlemah lembut. Sejalan dengan tema kita pada hari ini, moderasi beragama dalam perilaku Nabi dalam keseharian. Suatu ketika Bapak Ibu, Nabi berjalan ke pasar. Di pasar itu Nabi mendapati nenek-nenek tua jongkok sedang dalam keadaan buta. Dia tua, dia miskin dan tidak punya apa-apa, buta matanya tidak bisa melihat. Apa yang terjadi? Nabi masuk, Nabi jalan, kemudian menemui orang tua ini. Dan orang tua ini, mohon maaf, ya, tidak seakidah dengan kita. Dalam bahasa kita adalah kafir. Nabi memberi makan dengan lemah lembut. Pada saat orang tua dikasih makan, apa Nabi bilang itu orang tua? Orang yang kasih saya makan, jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu al-kazzab, pembohong. Muhammad itu pendusta. Jangan ikuti Muhammad. Padahal dia tidak tahu yang memberi makan pada saat itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang memberi makan. Tapi bagaimana Nabi? Nabi tetap lemah lembut, kasih makan. 3 suap kasih makan. Nabi tetap tidak cemaki. Jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu pembohong.
pendusta. Tapi Nabi sabar, kasih makan. Berjalan waktu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke rahmatullah, wafat Rasulullah. Pada saat Nabi wafat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin kisah ini sudah banyak kita dengar, tapi tidak apa-apa saya ulang sebagai refleksi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Abu Bakar bertanya kepada istrinya, wahai Aisyah, apakah ada perbuatan Nabi yang terputus hari ini? Kata Aisyah, ada ya Rasulullah. Ambillah makanan ini, engkau berjalan ke sebuah pasar dan menemui seorang tua jompo, berilah makanan ini. Maka pada saat itu Bapak Ibu jalan ke Abu Bakar, dikasih makan ini orang tua. Suapan pertama dikasih makan. Apa kata orang tua itu? Wahai orang yang memberi saya makan, jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu kata pembohong. Sontak Bapak Ibu kaget Abu Bakar. Dalam hatinya mengatakan, bisa-bisanya Nabi memberi makan orang yang mencaci makinya setiap hari. Suapan pertama Abu Bakar masih lembut. Suapan kedua dikasih agora-agora misalnya sumpen tatoya. Jangan ikuti Muhammad. Suapan ketiga mungkin emosi Abu Bakar, nasor kita kone. Mungkin bahasa tak benar, kan kita pelajaran. Jika tahu pakai syasi, tidak tahu pakai kali lewat. Mungkin begitu bahasa kita ya. Kandemnya. Pada saat itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang tua itu lantas mengatakan, Wallata wal Uzza, dia sebut Tuhannya. Orang yang memberi saya makan hari ini bukan orang yang memberi saya makan hari-hari sebelumnya. Kata Abu Bakar, betul. Yang memberimu makan hari ini adalah Abu Bakar, sedangkan yang memberi makan kamu kemarin-kemarin adalah orang yang engkau caci maki setiap hari. Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gemetar orang tua ini Bapak, aneteri, gemetar dia dan lantas mengucapkan kalimat La orang tua ini kafir, orang tua ini tidak sakidah, dia caci maki Nabi, tapi Nabi balas dengan akhlak yang mulia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sesekali agama itu orang lihat pada diri kita bentuk perbuatan, jangan cuma lewat perkataan saja. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam orang tua ini. Kenapa? Kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dibalik, sudah berapa umat Islam di Beseri? Kan begitu? Sigura kita tahu salah di pandai-pandai siapina. Sudah berapa banyak orang Islam kita sakiti hatinya? Sudah berapa banyak orang Muslim kita hakimi? Bapak Ibu, Rasulullah walaupun tidak seakidah, tidak seagama, Nabi tetap berlemah lembut kepadanya. Itulah Nabi katakan, Bapak Ibu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus di atas permukaan bumi ini melainkan rahmat bagi seluruh alam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata khalifah di sini adalah bermakna pengganti atau wakil Allah di bumi ini. Kalau kita adalah wakil Allah di muka bumi ini, maka ketika menolong jangan pandang siapa yang kita tolong. Jangan sampai kiriman kasaran, nanya kecelakaan. Mudah-mudahan itu tidak tertimpa sama kita. Ini hanya ilustrasi. Kiriman kasaran tampaknya kutumai. Inilah foto. Kita turun, Anda dibantu turun, dikutak lagi. Apa agama? Tidak begitu. Langsung tolong, berikan bantuan.
Itulah konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, jadi bapak ibu lemah lembut. Yang pertama kita harus lemah lembut. Dalam dunia pendidikan, mohon maaf bapak ibu, saya juga santri. Nah, bapak ibu, gurunda saya tadi, Ustaz Kahar adalah pembina saya di pondok pesantren. Saya 6 tahun bapak ibu di pesantren, lanjut S1 di pesantren sekali lagi, S2 juga di UIN pesantren lagi, sekarang di UIN agama lagi bapak ibu. Ini adalah lemah lembutnya kita. Bagaimana caranya? Nah, biasa bapak ibu Pamapura Lompo ya, Pamapura Lompo ini, Pamapura Lompo bapak ibu di. Saya setiap kali kuliah itu teman-teman mengeluh. Nah kalau ini amonjo anak-anak dari kamu dia tak sikap beriolo anak-anak. Beriolo anak-anak mana kumbala pilihnya di semai guruna. Dari kamu ini anak-anak mana cara dek? Nah saya tujuh guruna. Tak balik. Riolo anak-anak ante kamu kumbala anak-anak Riolo tapi pernah aku bantu guruna untuk mana? Atau benta abis. Dari kamu ini ya justru ini coba cara kita pada kami di guruna. Banyak mengeluh guru begitu. Guru kami bapak ibu mengatakan apa itu? Ia menyampaikan kepada kami bahwa ma kharaja minal qalbi fadakhala ilal qalbi. Apa yang disampaikan oleh hati maka akan sampai kepada hati. Jadi mohon maaf ibu-ibu, guru-guru semua, mungkin harus ya introspeksi diri kita semua ini. Karena saya juga bapak ibu guru juga. Santriku ada juga bapak ibu 35 orang, semua dari Kendari, Bombana. Saya panggil ke sini ikut sama saya dalam rumah Quran, belajar agama sama-sama. Introspeksi diri guru kita bahwa Riolo balik guru ta Ki Haji Amudale, guru ta Ki Haji Muhammad Yunus Marata, guru ta As'ad, mereka mengajar itu ikhlas, maka mungkin itulah yang berbuah manis kepada murid-murid ini. Jangan didersik ibu, yang saya didersik mungkin akan nasi nggak kamu sas kejora tangan ikhlas aja. Tidak ibu ya, ini dia adalah introspeksi diri kita. Bahwa mudah-mudahan bapak ibu, ya kita semua ini amuragi gimana di gurunta, ya bapak ibu. Itu adalah lintalahu. Bagaimana kita mengajar dengan lemah lembut, bagaimana kita mengajar dengan baik. Yang kedua jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafazzal ghalizul qalbi lam fatu min halik fa'fu anhum, maafkan mereka. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya poin kedua saling memaafkan. Nah, tegi isi boleh-bolehkan nih harus saling memaafkan. Siswi-siswi anak-anakku di belakang ingat, tidak akan pernah masuk pelajaran ke dalam diri kita kalau kita membenci guru kita. Tidak akan masuk itu. Tidak akan berkah juga ilmu kita. Maka anak-anakku di belakang, bagaimanapun orang guru kita mengajar kita, penyampaiannya mungkin agak tegas guru kita maafkan. Ambil ridhonya guru kita, maka insya Allah keberkahan meliputi kita. Kenapa? Karena kita senantiasa memaafkan dan meminta ridhonya guru-guru kita. Ibu-ibu guru juga Pamapura Lompo sebelum masuki, ya usahakan doakan anak-anak kita dulu sebelum mengajar. Pamapura itu. Nah, biasa itu guru pun cara di tempatnya sapu-sapu tuh lintah. Nah sapu-sapu dulu pun cara-cara di anak. Selamat datang pada ya. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Taeng yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf tadi bahwa ya sebelum kita mengajar mungkin kita bisa memaafkan anak-anak kita. Karena biasa ada guru kalau anak-anak cara sangat sapu-sapu luna.
pada acara kami pun anak-anak di sa imayaw ginajali-jali. Nah, kalian na nasakot, tuloy na nabasabay susiki. Maafkan anak kita semua, supaya insya Allah semuanya bisa bermanfaat untuk agama dan negeri kita. Fa'fu maafkan, wastaghfir lahum, dan minta ampunkan. Nabi Bapak Ibu ketika berdoa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal, artinya mendoakan orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain baik, maka doa itu juga akan sampai kepada kita. Biasa ada yang bertanya, kenapa ibu saya setiap tahun mau berdoa dan tidak pernah dikabulkan? Nah, mungkin para lebih kapan dipantabat turut tetangga terdoakan. Karena Allah Ta'ala, ya Allah berikan saya rezeki dan juga rezeki kepada tetangga saya, supaya saya dapat motor, naik motor, saya naik mobil, tetangga saya juga naik mobil, sehingga aman. Bapak Ibu ya, bukan mobil saya. Jadi Bapak Ibu saling mendoakan, tapi dalam kebaikan. Baik, saya tidak tahu kalau doa didampingi Muhammad. Nah, doa di tetangga supaya tak boleh tak puan. Mudah-mudahan tak gigi doa bombi. Tapi ada kelatan juga murah kok. Ya, Bapak Ibu mohon ini. Fa'fuanhum, saling memaafkan. Tapi di sini Bapak Ibu kata adalah memaafkan, maafkan mereka. Karena Bapak Ibu memaafkan tidak semudah minta maaf. Puna minta maaf Bapak Ibu al-baji. Kalian bagi mari siati di pelapor, tapi yang sulit itu memaafkan Bapak Ibu. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Bapak Ibu Nabi keluar sholat, ada Bapak Ibu, ada kotoran di depan rumahnya. Dia Nabi bersihkan. Besoknya ada lagi kotoran, besoknya ada lagi kotoran, besoknya ada lagi kotoran, besoknya sudah tidak ada kotoran itu. Nabi bertanya kepada sahabat, di mana orang yang selalu buang kotoran ini? Sahabat mengatakan, sekarang ya Rasulullah, dia sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sakit. Maka apakah Nabi Bapak yang membalas? Tidak membalas. Nabi justru mengambil makanan dan menjenguk orang yang selalu menzalimi Nabi. Bawakan makanan masuk. Walaupun agamanya berbeda lagi, jelas berbeda agama karena dia adalah kafir Quraisy, Bapak Ibu. Apakah Nabi mengatakan paling kami itu kapal muslim mana? Tamakah kurang ajaran? Tidak. Itulah moderasi yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dicaci maki oleh orang yang tidak seakidah. Bahkan Nabi dilempari batu ke Taif. Datang Jibril, Muhammad, sekiranya engkau ingin menghancurkan Taif hari ini, maka gunung ini saya lemparkan kepada mereka. Tapi tidak Bapak Ibu. Nabi justru mengangkat tangan dan mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Nabi, kalau dia tidak beriman kepada saya, cukup anaknya. Kalau tidak anaknya, cukup cucunya. Kalau tidak cucunya, cicitnya. Maka sampailah agama kepada kita semua. Inilah disebut dengan konsep rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena Nabi memakai konsep moderat. Satu kisah lagi Bapak Ibu. Suatu ketika ada sahabat Bapak Ibu yang melihat sahabat ini Usama. Usama ini adalah panglima perang, cuma dia masih muda Bapak Ibu. Pada saat itu ada musuh yang menyelinap masuk di barisan Rasulullah. Usama melihat orang itu dan langsung mengejar. Dia kejar itu orang. Dia kejar dengan bersama pasukan. Nah, pada saat di suatu lomba dikepung ini orang kafir tadi Bapak dikepung itu. Kemudian orang kafir ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung, tetapi Usama ini langsung menebas. Dia langsung tebas orang kafir ini. Kejadian ini Bapak Ibu dilaporkan kepada Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Usama tadi melakukan seperti ini. Dia menebas, padahal orang itu sudah bersyahadat. Tapi Usama menjawab juga. Dia bilang, ya Rasulullah, saya tebas tadi karena ini adalah taktik mereka.
Di mulutnya saja itu dia mengatakan begitu, tetapi sesungguhnya mereka mau lari dari kepungan kita supaya mereka kembali menyerang. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Nahkumu nu'aqibu ma zahara wallahu subhanahu wa ta'ala mu'adzibu ma fi qulubin nas. Kata Nabi Bapak Ibu, kami menghukumi manusia hanya ma zahara, yang terlihat saja. Allah subhanahu wa ta'ala yu'adzibu ma fi qulubin nas, sedangkan Allah yang menghukumi perkara hati manusia. Kan sebahagian kita seperti itu sekarang Bapak Ibu. Kita selalu mengatakan menghakimi orang. Seenak-enaknya saja kita hakimi orang. Nanda mendengar dihakimi, apalagi mengkafirkan sesama kita. Wallahu yu'adzibu ma fi qulubin nas. Allah yang mengasah perkara hati seseorang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah ketika ada urusan, dan terakhir Bapak Ibu, fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakkallah kepada Allah. Setelah kita bertawakal, kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, dedekku santri, siswi dan siswa, kita sekarang hanya belajar. Masalah ilmu masuk, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya belajar saja setiap hari, menuntut ilmu setiap hari, masuk di MIS ini, apalagi ya, kami juga berpesan kepada kepala-kepala SD yang hadir atau perwakilan. Ya, anak-anak kita sekarang kita lihat luar biasa pergaulannya. Kalau bukan madrasah dan pesantren, kemana lagi Bapak Ibu? Artinya apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kita ini harus kita berikan pemahaman agama, kasih dasar. Kalau sudah ada dasar, apalagi sekarang anak-anak kita ini sanging HP mami. Di HP-nya ada TikTok. Ini memang terakhir. Ya. Yang dia jadikan panutan adalah TikTok. Betul tidak, santri-santriwati? Betul. Jadi masuk di madrasah adalah pilihan yang tepat. Biarlah jamaah yang dirahmati Allah, zaman ini seperti ada TikTok apa itu main, tetapi kita tetap memiliki ajaran agama. Laut Bapak Ibu boleh asin, tetapi tidak ada ikan yang asin pada saat diambil dari laut. Kecuali boleh Pak Jai dan jari diucek lah. Tapi selamatan di sisi lain disalahkan dengan jari diucek. Fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bapak Ibu jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari ini kecintaan kita kepada Rasulullah insyaallah terbalas nanti di hari kemudian. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita semua untuk bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah mudah-mudahan pada hari ini kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itulah kita sebagai manusia biasa. Hada min fadli Rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.